Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya memasukkan gambar, grafik, tabel, hingga video ke lembar soal ketika lembar soal tersebut kita tuangkan ke dalam Google Form. Di video yang lain kita juga telah mempelajari bagaimana caranya memberikan skor, memasukkan kunci jawaban, hingga mengacak soal ketika kita menggunakan Google Form sebagai alat kita untuk pengambilan data ataupun ulangan harian. Dan pada video kali ini mari kita pelajari pengacakan yang lain. Bukan pengacakan pada urutan soalnya, namun pengacakan pada pilihan jawabannya. Selain itu, di video ini kita juga akan mempelajari bagaimana caranya menyisipkan soal. Ketika kita sudah membuat Google Form banyak, nah kita bisa membuat Google Form baru dengan menyisipkan soal-soal dari Google Form lainnya tanpa mengcopy secara manual. Hanya tinggal diklik-klik, nanti langsung masuk ke Google Form yang baru. Nah, video-video lain yang saya sampaikan di awal tadi bisa kalian lihat ya tautan atau linknya di bagian deskripsi video ini. Di bawah video ini ada berbagai tautan yang menjelaskan trik penggunaan Google Form. Oke, langsung saja kita bahas apa yang ingin kita pelajari di video ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka akun email kalian masing-masing. Setelah itu, klik titik 9 di sini, Google Apps ini ya. Kemudian pilih segitiga ini atau Drive. Setelah kita mengklik Drive, kita akan langsung diarahkan ke Google Drive milik kita sendiri. Google Drive yang sesuai dengan akun email kita. Setelah Google Drive terbuka, langsung saja kita klik New yang ada tanda plusnya itu tadi. Kemudian kita pilih Google Form, kita klik kiri sekali. Nah, setelah kita klik kiri sekali Google Form, kita akan diarahkan ke halaman yang berisikan form kosong seperti ini. Misalkan saja kita ingin membuat soal ulangan akhir semester. Sehingga di sini bisa kita tuliskan ujian akhir semester MIPA, misalkan seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita copy, kita letakkan di nama Google Form ini, sehingga nanti kita mudah mencarinya ketika kita membuka Google Drive kita. Kemudian di deskripsi sini bisa kita tuliskan jumlah soal UAS terdiri dari 30 soal pilihan ganda yang harus diselesaikan selama 30 menit. Nah, misalkan seperti ini deskripsinya. Kemudian di bagian awal kita letakkan informasi peserta atau informasi siswa. Ya, misalkan di sini nama. Kemudian ini pilihannya short answer atau jawaban pendek. Kemudian ini kita on-kan sehingga ini harus diisi. Kemudian di bawahnya misalkan kelas. Kelasnya kita gunakan pilihan ganda atau multiple choice sehingga siswa atau peserta penelitian kita mudah. Misalkan di sini IPA 1, kemudian ini langsung diklik IPA 2, kemudian di sini langsung diklik lagi, kita tulis IPA 3. Kemudian require-nya juga kita on-kan sehingga wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan di sini nomor presensi. Ini jawaban pendek saja atau short answer. Kemudian ini wajib diisi juga. Terakhir misalkan kita tambahkan jenis kelamin. Bila ingin kita analisis jenis kelaminnya. Agar mudah pilihan ganda saja. Pilihan pertama laki-laki, pilihan kedua perempuan. Kemudian ini juga wajib diisi. Kemudian kita buat halaman kedua. Agar pengisian informasi peserta ini, identitas peserta di halaman pertama, sedangkan pengisian jawaban di halaman keduanya. Cara menambahkan halaman bagaimana? Nah, di sisi kanan ini ada simbol sama dengan ini ya. Ini add section, kita klik. Nah, sehingga muncul halaman baru. Nah, misalkan di sini kita tuliskan pilihlah pilihan jawaban yang paling tepat, tanda seru. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaan baru. Kita klik di sini, add question atau tambah pertanyaan. Kalau yang kita pelajari sebelumnya kan kita menuliskan secara manual ya, misalkan seperti ini, cabang
biologi yang mempelajari sel dinamakan misalkan seperti ini. Yang pertama sitologi, kemudian morfologi, opsi ketiga fisiologi, opsi terakhir misalkan genetika. Ini kan secara manual, jangan lupa ini di on kan. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana caranya kita mengambil soal dari bank soal kita. Jadinya misalkan kita sudah membuat berbagai soal ujian di Google Form, misalkan UH1, UH2, atau UH bab ini, UH bab itu. Ketika kita ingin membuat soal ulangan akhir semester, kita ambil beberapa soal dari beberapa ujian sebelumnya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita pastikan kita klik yang sini dulu, agar nanti muncul soalnya di bagian bawah. Kalau tidak kita klik, takutnya nanti soalnya munculnya di bagian atas ini. Oke ya, kita klik seperti ini. Kemudian di sisi kanan ini ada berbagai menu. Kita pilih menu yang kedua, import question, import pertanyaan. Kita klik kiri sekali. Setelah kita klik kiri sekali, nah di sini muncul berbagai Google Form yang pernah kita buat. Misalkan saya ingin mengimport soal dari ulangan harian genetika. Ini saya klik, kemudian saya tekan select di bagian bawah tadi. Nah, di sini muncul item-item yang muncul di Google Form UH Genetika. Misalkan, saya ingin memilih soal yang ini. Nah, kita bisa memilih lebih dari satu. Kemudian saya pilih yang ini. Setelah saya pilih soal-soal yang ingin saya masukkan, kemudian saya tekan tombol import question. Nah, sehingga muncul di bawahnya. Nah, ini langsung muncul. Ya, tidak perlu di-copy secara manual. Kemudian misalkan kita tambahkan lagi soal dari Google Form yang lain. Sama, kita pastikan kita klik ya daerah soal paling akhir. Kemudian kita tekan menu import question. Sekarang saya masukkan soal-soal dari tes MIPA. Ini saya klik, kemudian select. Nah, kemudian di sini muncul item-item di dalam tes MIPA. Misalkan saya pilih nomor 1, kemudian nomor 2. Kemudian tambah satu lagi misalkan nomor 4 atau nomor 5. Nah, setelah itu sama seperti tadi, import question. Nah, ini munculnya di atas ya, ini ada kesalahan jadinya. Saya coba ulang. Kalau salah seperti ini bisa di drag seperti ini ya. Mouse-nya kita arahkan ke sini, kemudian kita geret ke bawah. Kita geret ke bawah sampai paling bawah biar tidak masuk di halaman informasi peserta atau identitas siswa. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita hapus. Cara menghapusnya bagaimana? Kita klik di salah satu tempat, kemudian kita ke bawah. Nah, di sini ada delete. Ini bisa kita klik. Begitu ya. Atau digeret manual seperti tadi. Ini kita geret ke halaman kedua. Oke. Nah, di sini ada tabel, ada grafik. Nah, kenapa kok bisa muncul gambar, bisa muncul tabel? Nah, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Silakan cek di tautan di bawah video ini bila masih belum tahu caranya. Nah, ini cara kita mengimport soal. Sekarang kita ingin mengacak pilihan jawaban di sini. Caranya bagaimana? Nah, kita klik soal ini. Kemudian di bagian bawah ini ada tanda bintang. Ini kita klik. Kemudian, nah ini, shuffle option order. Acak urutan pilihan jawaban. Kita klik. Kemudian, yang ini juga sama. Kita klik di sembarang tempat. Kemudian ini wajib diisi. Tanda bintang 3-nya diklik. Kemudian, shuffle option order. Menu terakhir ya, menu ketiga. Atau bahasa Indonesianya mengacak pilihan. Ini juga tanda bintang, kemudian shuffle. Nah, ini juga ya, kemudian tanda bintang, kemudian shuffle-nya kita klik, menu ketiga terakhir ini. Dan yang terakhir ini, sama, diklik, kemudian tanda bintangnya, kemudian shuffle.
Ini juga sekalian bisa kita kasih kunci jawaban. Namun untuk menambah kunci jawaban dan skor sudah kita singgung di video sebelumnya. Bila belum paham silakan buka salah satu link di bawah video ini. Tidak akan saya jelaskan lagi di video ini agar durasinya tidak terlalu panjang ya. Nah, sekarang kita cek apakah benar-benar teracak sudah. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menekan tombol preview ini atau sekalian kita kirimkan link atau tautan dari form ini. Cara mengirimkannya bagaimana? Kita klik send, kemudian kita pilih yang menu kedua ini ya, sehingga muncul linknya. Karena terlalu panjang, kita centang shorten URL, perpendek URL. Nah, sehingga menjadi lebih singkat. Kemudian kita copy. Kemudian tutup, salinan URL-nya kita simpan. Nah, sekarang coba kita cek, kita buka. Apakah urutan jawabannya sudah berbeda-beda atau tidak. Kita buka langsung. Linknya kita copy ya. Kemudian coba kita isi. Misalkan namanya gini doang, kemudian kelasnya ini, kemudian laki-laki, nomor presensinya 3. Next. Nah, sekarang kita lihat cabang biologi yang mempelajari sel dinamakan yang pertama genetika, kedua sitologi. Nah, ini padahal yang pertama sitologi, yang kedua morfologi. Yang nomor selanjutnya. Pilihan pertama 678, 694, sedangkan yang ini 694, 54. Nah, berbeda kan? Kemudian yang ini basa, gugus, basa, nitrogen, gugus. Nah, ini basa, gula, gugus. Nah, urutannya beda, sudah. Misalkan ada siswa lain mengakses, maka urutannya berbeda lagi. Jadinya setiap siswa memperoleh urutan pilihan jawaban yang berbeda-beda. Misalkan ini Fauzi Ahmad lah. Kemudian IPA 1, nomor presensinya 5, kemudian laki-laki. Next. Kita cek urutan pilihan jawabannya. Nah, ini ya. Kita samakan. Genetika, sitologi, morfologi. Genetika, fisiologi, morfologi. Nah, berbeda kan? 654, 694, 678, 694. Nah, begitu ya. Nah, begitu cara kita mengimport pertanyaan dari bank soal yang pernah kita buat dan bagaimana cara mengacak pilihan jawaban. Di video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana mengimport soal dari file Word. File yang kita miliki di komputer kita. Jadinya belum masuk ke Google Form, belum masuk ke Google Drive. Bagaimana caranya soal-soal tersebut dengan praktis langsung kita tampilkan, kita masukkan ke dalam Google Form baru kita. Demikian penjelasan saya. Dan di video lainnya insya Allah juga saya jelaskan bagaimana caranya agar kuis semacam ini atau soal semacam ini munculnya satu persatu. Kalau ini kan muncul langsung semua. Nah, nanti kita pelajari satu waktu munculnya hanya satu waktu. Kemudian next soal berikutnya muncul, next soal berikutnya muncul. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.